Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami kelompok 4, Latsar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia angkatan ke-35 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang pelayanan berbasis digital Sistem Informasi Akademik Universitas 19 November Kolaka, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari agenda 3 Latsar, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Adapun kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Ibu Dr. Neni Asriani, Eskel, Bapak Puji Priyo Utomo, SOS MPA, Ibu Fetni SIK MAP, Bapak Igede Purwana Edi Saputra SPD MPD, dan saya sendiri Nurul Aulia SIP MA. Untuk video selanjutnya, Bapak Igede Purwana Edi Saputra akan menjelaskan kepada kita tentang Sistem Informasi Akademik Universitas 19 November Kolaka. Universitas 19 November Kolaka dapat kita akses melalui website resmi Universitas 19 November Kolaka, yakni pada laman usn.ac.id. Dari sini kita dapat mengakses pada bagian bawah halaman dari usn.ac.id, yakni ada 4 sistem informasi yang sudah tersedia, mulai dari sistem informasi terpadu atau disebut dengan SIDU, sistem informasi akademik atau yang kita akan bahas pada malam hari ini, yakni SIAKAT, ada sistem informasi terintegrasi yaitu SISTER, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi atau PPID. Karena yang akan kita kaji dan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan sistem informasi akademik atau SIAKAT, maka kita klik untuk menuju laman SIAKAT. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman SIAKAT pada alamat URL-nya, yakni siakat.usn.ac.id. Nah, di sini tampak ada kata motivasi sebelum masuk pada laman login. Di laman login ini, karena saya masuknya sebagai dosen, jadi user sebagai dosen yang menggunakan SIAKAT untuk kebutuhan sistem akademik, jadi usernya terdiri dari kode masing-masing dosen. Nah, di sini kode saya adalah 1205, 12 ini adalah kode prodi, 05 ini adalah nomor urut dosen di program studi. Nah, di sini tertera tahun akademik dari sistem informasi di SIAKAT. Nah, pada saat ini kita sudah masuk dalam tahap semester ganjil 2022-2023 atau semester baik. Setelah mengklik halaman login tadi dengan memasukkan username dan password, kita dibawa ke dalam dashboard atau halaman depan dari Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT di USN Kolaka. Nah, pada laman ini terdiri dari beberapa menu, yakni home yang sedang kita lihat di layar, ada profil. Profil ini terkait dengan profil dari user atau pengguna. Kalau dosen, maka profilnya adalah dosen. Jika yang mengakses adalah mahasiswa, maka profil yang tampak adalah profil mahasiswa. Kemudian ada data. Jadi data di sini berkaitan dengan data perwalian sebagai dosen atau penasihat akademik. Kemudian ada data mahasiswa yang diajar oleh dosen di setiap program studi. Ada mata kuliah yang sedang diampu di semester ini, dan juga ada buku ini berisi panduan dalam penggunaan sistem informasi akademik. Nah, kemudian
ada menu monitoring terkait dengan AKM dan KRS yang digunakan untuk mahasiswa. Ada menu absensi sebagai yang digunakan oleh dosen ketika memulai setiap perkuliahan. Jadi ini merekam jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan dalam satu semester yang wajib untuk diisi oleh dosen ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini juga ada menu nilai. Ketika kita sudah menginput nilai, maka kita diminta untuk memasukkan nilai akhir. Nah, tetapi nilai akhir ini bisa di-input ketika jumlah pertemuan melebihi sesuai aturan akademik, yakni 80% dari 16 pertemuan. Jadi minimal harus di atas 10 kali pertemuan, barulah nilai akhir ini bisa di-input. Kemudian selain menu nilai, di sini ada menu untuk melihat tugas akhir. Jadi tugas akhir ini terdiri dari tugas akhir mahasiswa yang mencantumkan jadwal bimbingan, kemudian daftar mahasiswa bimbingan, dan jadwal ujian. Nah, ini adalah menu password jika kita ingin mengganti password. Kemudian di sini ada menu laporan untuk jurnal mahasiswa bimbingan. Jadi ketika mahasiswa bimbingan, catatannya bisa dimasukkan ke dalam laporan. Nah, kemudian ada menu exit atau keluar. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana efektivitas penggunaan dari Syakat. Saya contohkan pada menu absen. Jadi ketika kita absen, sistem informasi akademik di Universitas 19 November Kolaka ini mewajibkan seluruh dosen untuk mencatat kehadirannya dan juga kehadiran mahasiswa di dalam satu daftar absensi. Nah, yang saya sedang buka ini adalah daftar absensi pada mata kuliah fisika dasar di program studi farmasi. Nah, jadi kita dalam mengisi absen tersedia menu tambah absen dan print absen. Nah, print absen ini pun bisa dilakukan ketika pertemuan sudah melebihi 10 kali pertemuan. Nah, kita coba untuk melihat detail dari absensi yang sudah dilakukan. Nah, jadi detail menjelaskan tentang berapa mahasiswa yang hadir dan tidak hadir dalam perkuliahan. Jadi lengkap dengan foto, kemudian nama mahasiswa, angkatan berapa, dan statusnya yaitu hadir ataupun tidak hadir. Nah, di sini ada keterangan yang alfa atau tidak hadir, jadi terlambat mengisi absensi. Nah, sebentar akan saya perlihatkan terkait dengan waktu pengisian absensi. Nah, kita juga bisa menolak kehadiran mahasiswa apabila mahasiswa ini ternyata mengisi absen tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kita kembali ke menu absensi. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan absensi, tinggal mengklik tambah absen. Nah, inilah mata kuliah yang saya ampu, fisika dasar, kelas A, jadwal kuliahnya hari Sabtu, jadi ini pagi hari tadi. Kemudian pertemuan ketiga, jadi absensi ini pertemuan ketiga, dan ini durasi waktu absen. Kita mematok berapa menit waktu absennya. Nah, ini saya patok 15 menit, karena sesuai kontrak perkuliahan, absensi toleransi kehadiran mahasiswa adalah 15 menit. Kemudian materi pembelajaran, kita mengisi terkait dengan materi apa yang akan kita bawakan di pertemuan ketiga. Nah, di sini saya mengisi materi terkait dengan vektor. Kemudian kita juga bisa mengisi link materi. Nah, jadi link materi ini disediakan oleh dosen dalam Google Drive yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian
Jika kita melaksanakannya secara online, kita dapat menyertakan link kelas online yang diakses oleh mahasiswa secara langsung ketika dia melakukan absensi. Nah, setelah itu kita klik buka absen. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh keunggulan atau kemudahan penggunaan yang diberikan dari sistem informasi akademik USN ini bagi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, peserta Latsar Angkatan 35, berkaitan dengan tugas yang diberikan untuk kelompok kami, saya melanjutkan dari pemaparan kawan saya, Bapak IGD Purwana Edi Saputra, berkaitan dengan sistem informasi akademik atau SIAKAD di Universitas 19 November Kolaka. Oke, kita tidak bisa pungkiri bahwa SIAKAD ini diciptakan dalam rangka memaksimalkan model-model pelayanan yang ada. Karena kita tahu sendiri bahwa transformasi digitalisasi sekarang itu sangat pesat sekali. Oleh karena itu, maka perguruan tinggi, salah satunya USN, berlomba-lomba untuk membuat sistem pelayanan berbasis digital. Namun demikian, tetap ada kelemahan-kelemahan yang terdapat di SIAKAD itu sendiri. Bahwa tadi telah dijelaskan fitur-fitur ataupun menu dalam aplikasi SIAKAD ini, ya itu sangat membantu sekali bagi kami dosen dan juga adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana SIAKAD ini terimplementasi di lingkungan akademik atau kampus USN Kolaka, maka kami menggunakan model analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, yang dimaksud kekuatan di sini adalah bagaimana sistem ini bisa menciptakan suatu atmosfer pelayanan yang baik, memudahkan akses kepada mahasiswa dan juga dosen. Nah, namun demikian, itu semua memiliki kelemahan. Atau kalau kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan, maka di sini masih ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kita berbicara tentang keamanan, dari fitur keamanannya. Bahwa SIAKAD ini, untuk akun sendiri, untuk akun pengguna, itu kalau untuk dosen adalah dengan NIDN-nya. Passwordnya masih password standar. Itu kalau untuk dosen. Mungkin kita bisa mengontrol sistem keamanannya. Kita bisa mengontrol dengan cara mengubah password. Tapi beberapa mahasiswa yang bertemu dengan saya, dan kami juga sering melakukan dialog atau diskusi kecil terkait dengan sistem SIAKAD yang digunakan, mereka itu enggan untuk ganti password. Karena kenapa? Mereka menganggap tidak ada yang urgent dari aplikasi ini. Padahal urgensi dari aplikasi ini ketika tidak mengganti password, bisa siapapun itu masuk. Karena passwordnya sama. Kalau untuk mahasiswa adalah nomor induk mahasiswa dengan password standar. Dan itu sama semuanya. Oleh karena itu, dengan demikian, ini bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga inilah yang membuat kelemahan-kelemahan daripada sistem aplikasi yang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita masuk ke menu tugas akhir, untuk menu-menu yang lain tadi sudah cukup dijelaskan oleh Pak Gede, tapi saya akan menyoroti ke menu tugas akhir. Kita masuk ke jadwal bimbingan. Nah, di sini ada salah satu menu yang memang masih kosong dan ini tidak terisi. Jadi kalau dosen untuk mengontrol mahasiswa bimbingannya, ini sangat tidak mungkin menggunakan SIAKAD. Karena kenapa? Di sini tidak tertera daftar nama mahasiswa bimbingan, yang konsultasi ke dosen pembimbing. Kemudian tidak ada kartu kontrol di sini sudah berapa kali dan bagaimana progres daripada model-model pembimbingan yang kita lakukan. Itu yang kemudian
Selanjutnya adalah ini mahasiswa bimbingan seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini meskipun saya memiliki 10 mahasiswa bimbingan, tapi tidak terinput di si akad. Nah, lalu siapa yang berhak atau memiliki tugas menginput mahasiswa bimbingan kita? Apakah dosen itu sendiri ataukah ada operator di fakultas? Tentu pembagian mahasiswa bimbingan itu adalah ditetapkan oleh fakultas atau dalam hal ini adalah ketua program studi, dan ketua program studi memiliki asisten untuk mengoperasikan siakat. Oleh sebab itu sejatinya bahwa penginputan nama-nama mahasiswa bimbingan itu harus dilakukan oleh fakultas. Akan tapi ini tidak dilakukan, sehingga apabila kita berbicara tentang pelayanan tadi, ini merupakan satu titik kelemahan di mana sistem kesempurnaannya itu belum dapat di aplikasi siakat ini. Nah, itulah kelemahan-kelemahannya. Kemudian juga yang ketiga adalah apabila kita masuk ke jadwal ujian. Jadwal ujian ini pun sedemikian rupa dilakukan oleh ketua program studi atau dalam hal ini asisten atau operator siakat, supaya kita bisa mengontrol jadwal ujian kita. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan tugas membimbing dan menguji oleh dosen itu bisa terlaksana tepat waktu. Nah, akan tetapi faktanya tidak, sehingga di sini jadwal ujian yang seharusnya itu dikeluarkan 1 minggu atau 2 hari sebelum ujian itu tidak terlaksana. Inilah yang membuat rasa apatisme daripada dosen itu sendiri dan juga mahasiswa, mengingat tidak konsistennya sistem yang dibangun oleh siakat ini. Tuh. Nah, kemudian untuk laporan mahasiswa bimbingan pun demikian. Laporan mahasiswa bimbingan pun demikian. Di sini tidak ada nama mahasiswanya kita, nomor HP-nya, IPS-nya berapa, IPK-nya berapa, SKS saat ini berapa, SKS total. Sehingga kita tidak bisa melakukan controlling di situ. Ini kalau dari segi weakness-nya atau kelemahannya. Itu. Maka selanjutnya saya akan masuk kepada indikator opportunity atau peluangnya. Nah, peluang untuk bisa menjadikan siakat ini sebuah aplikasi yang tersertifikasi gitu ya. Ini kan siakat ini di USN ini memang masih prematur dia, masih prematur. Ini adalah produk lokal USN dari salah satu kawan saya yang di sistem informasi, dosen sistem informasi. Tapi pun demikian, maka saya tetap memberikan apresiasi atas karya-karyanya. Nah, oleh karena itu, karena kita berbicara kebutuhan orang banyak atau mahasiswa dan dosen serta tenaga pendidik, maka kita harus bersama mengembangkan sistem aplikasi ini agar bisa difungsikan secara efektif. Jadi untuk peluang, kita berbicara peluang. Kalau kita berbicara peluang, tentu di sini kita masih memiliki peluang untuk dikembangkannya siakat ini. Yang pertama adalah melakukan perbaikan tiada henti gitu, untuk pengembangan sistem yang digunakan, sistem siakat. Caranya seperti apa? Yang pertama, mungkin aplikasi siakat ini didistribusikan ke masing-masing pengguna, mahasiswa dan dosen, tidak melalui tahapan sosialisasi yang seharusnya ketika kita melakukan sebuah gagasan atau menciptakan sebuah program atau ingin mengimplementasikan program itu harus diawali dengan sosialisasi, sehingga pada saat sosialisasi itu kita bisa melakukan interaksi antara pembuat aplikasi atau adminnya ini dengan penggunanya. Nah, dengan demikian maka akan diketahui titik kelemahannya di mana, sehingga itu tidak memakan waktu lama untuk kita melakukan perbaikan terus-menerus untuk menciptakan suatu sistem yang memang akuntabel gitu ya, yang memang bisa difungsikan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Prio dan Pak IGD tentang penggunaan siakat di USN Kolaka.
Jadi penggunaan siakat di USN Kolaka sudah banyak dijelaskan Pak Prio dan Pak IGD bahwa penggunaan siakat itu masih memiliki kekurangan-kekurangan untuk kekurangan-kekurangan. Dari kekurangan ini maka muncul gagasan kreatif yang kami akan ajukan. Jadi ada beberapa gagasan kreatif yang akan kami ajukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama itu adalah memberikan dukungan dana untuk meningkatkan kualitas software. Yang kedua, memberikan dukungan perekrutan tenaga verifikator yang lebih banyak dan berkualitas. Yang ketiga, memberikan layanan helpdesk untuk mengatasi persoalan tersebut. Yang keempat, memberikan dukungan perekrutan dan pelatihan tenaga verifikator yang lebih banyak dan berkualitas agar pengelolaan siakat menjadi lebih baik. Yang kelima, menyusun buku panduan sebagai pedoman pengoperasian siakat, dan yang ketujuh, melakukan sosialisasi penggunaan siakat kepada mahasiswa baru. Kemudian dari gagasan kreatif tersebut ada namanya keuntungan dan kerugian. Jadi gagasan kreatif memberikan dukungan dana untuk meningkatkan kualitas software. Di sini ada keuntungannya, yaitu server menjadi lebih besar kapasitasnya sehingga kualitas layanan siakat optimal dari segi penggunaan akan dilakukan secara berkala. Yang kerugiannya itu adalah anggaran bertambah sehingga penyusunan anggaran harus lebih cermat dengan melihat skala prioritas. Jadi rawan penyelewengan penggunaan dana tanpa kontrol yang baik. Kemudian selanjutnya gagasan kreatifnya itu adalah memberikan dukungan perekrutan tenaga verifikator yang lebih banyak dan berkualitas. Jadi di sini keuntungannya membantu verifikasi data menjadi lebih efisien. Kemudian kerugiannya adalah butuh pendanaan yang cukup besar untuk merekrut tenaga verifikator. Selanjutnya, gagasan kreatifnya memberikan layanan helpdesk untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi keuntungannya memudahkan dalam menjawab setiap keluhan. Sementara kerugiannya itu adalah dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah menyusun buku panduan. Jadi menyusun buku panduan juga ini sebagai gagasan kreatif yang kita ajukan. Sementara keuntungannya itu adalah memudahkan setiap user yang akan menggunakan siakat baik dosen maupun mahasiswa. Di sini juga ada kerugiannya, yaitu proses penyusunan membutuhkan dana tambahan dan kepekaran dalam pengembangan software. Dan yang selanjutnya adalah gagasan kreatif yang selanjutnya melakukan sosialisasi penggunaan siakat kepada mahasiswa baru. Ini juga sangat penting. Jadi di sini ada keuntungannya, yaitu menjadi media promosi bagi sistem informasi akademik melalui siakat di kampus USN Kolaka. Sementara kerugiannya itu adalah sosialisasi promosi yang lebih juga membutuhkan dana yang lebih pula. Jadi itu gagasan kreatif yang dapat kita ajukan dari ada keuntungan dan juga kekurangannya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya, Neni Asriani, akan menyimpulkan terkait tentang sistem siakat ini. Jadi siakat itu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang digunakan baik itu untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang dirancang untuk memudahkan seluruh mahasiswa, khususnya dalam hal ini mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka. Yang mana telah dijelaskan tadi bahwa di dalam siakat ini terdapat beberapa menu-menu yang dapat memudahkan baik mahasiswa maupun dosen yang terdiri dari untuk pengisian KRS, menu untuk pengisian KRS atau kartu rencana studi, kemudian menampilkan jadwal perkuliahan, jadwal seminar-seminar, baik itu proposal maupun ujian skripsi, kemudian dan data-data pribadi mahasiswa maupun dosen. Namun dalam perjalanannya
penggunaan syakat ini masih juga terdapat kelemahan, ya seperti yang telah disampaikan tadi oleh rekan saya Pak Puji, bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan syakat ini karena sistemnya masih kurang aman, termasuk login dan passwordnya. Untuk pertama kali dibuat itu adalah login dan password yang sama, sehingga jika pengguna tidak menggantinya, maka bisa jadi rahasia data-data pribadi pengguna syakat ini bisa bocor dan bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu untuk menu pada bimbingan mahasiswa itu telah tersedia, tetapi tidak pernah terisi atau user tidak pernah menginput data-data kapan mahasiswa akan melakukan bimbingan, kemudian sampai di mana progresnya, itu tidak tersedia. Kemudian kelemahan lainnya, pembimbing atau fakultas sendiri tidak punya akses untuk menginputnya. Kemudian selanjutnya, untuk menu-menu jadwal ujian juga tersedia, namun sama seperti yang sebelumnya, data mahasiswa yang akan ujian itu tidak terinput, sehingga diperlukan adanya perbaikan bagaimana supaya sistem ini bisa berfungsi dengan maksimal, khususnya dalam melayani sivitas akademika yang terdapat di Universitas 19 November. Demikianlah ulasan dari kami tentang pelayanan berbasis digital Sistem Informasi Akademik Universitas 19 November Kolaka. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.